Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam Pramuka. Salam. Baik, ketemu lagi bersama kita di acara Ngopika Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Nah, kita udah nggak upload sekitar 2 mingguan karena di Kuarcap Kota Blitar banyak sekali kegiatan akhir-akhir ini. Ya, namanya akhir tahun kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa sesenggang biasanya. Kalau sesenggang biasanya kan kita bisa bikin podcast ini seminggu sekali, tapi kemarin ada beberapa kegiatan sampai kita berkemah-kemah jadi nggak bisa membuat podcast ini. Mohon maaf untuk sebelumnya buat teman-teman yang senantiasa melihat kita di Ngopika Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, nanti kita akan sedikit membahas tentang bisa dibilang salah satu usaha, bukan usaha sih, bisa dibilang salah satu kegiatan yang hits di kalangan pelajar. Bisa dibilang SMP udah mulai, SD bahkan udah banyak yang memulai. Yang kita bisa bilang pendapatan pasif mereka lah, atau bisa dibilang mereka cari cuan ataupun keuangan mereka sekarang itu sudah enggak dari uang jajan mereka. Sebenarnya sekarang udah pada pinter-pinter kalau dibilang adik-adik sekarang itu. Nah, ini nanti kita bahas langsung saja sama bisa dibilang pakarnya karena dia udah bisnisnya berhasil dan kita bilang banyak pendidikannya agak sedikit keder karena ini. Nah, langsung saja. Selamat siang Kak Tommy. Selamat siang. Mungkin bisa sedikit diperkenalkan diri dulu Kak Tommy nih. Perkenalkan, nama saya Fajar Bastomi. Saat ini masih kuliah di Malang. Dulu ikut Pramuka juga dari MTS sampai SMA. Kemudian awal-awal kuliah juga masih sering ikut kegiatan gitu. Oh, berarti bener kan orang Pramuka. Pokoknya orang Pramuka itu kalau kita mau cari nih namanya ini pasti mereka udah kasarnya udah menyebar. Ada yang jadi ini, usaha ini terus dapat penghargaan ini kita nggak tahu. Kemarin ini kan Kak Tommy itu ceritanya kita bingung cari siapa. Pengen bahas digital marketing terus ada yang bilang aku punya temen. Nah, ternyata Tommy. Yo aku kenal wes Tommy aja gitu. Alhamdulillah. Soalnya lagi sering kumpul sama teman-teman dulu yang MTS gitu, jadi sharing-sharing, sekarang gimana peluangnya gitu, terus akhirnya ya jadi tahu, di sini ada marketnya, ada pasarnya, terus ada yang ya ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi, cuma yang dibahas itu istilahnya masa depan lah, ya, percuanan, percuanan duniawi. Nah. Percuanan. Yang kita bahas kali ini adalah tentang digital marketing, teman-teman. Nah, digital marketing ini sebenarnya kalau saya bilang enaknya orang bilang itu jual beli online kan ya. Yang betul. Paling enak jual beli online. Nah, sekarang kan jual beli online kayak adik-adik yang banyak itu SMA sama SMP kan mereka jualannya itu mulai dari baju, sepatu, terus mulai dari ada aksesoris HP, mereka kan udah jualan, maksudnya mereka udah berpikir tentang bisnis di umur segitu. Kenapa kok Kak Tommy ini saya undang kan setidaknya bisa memberikan kiat-kiat buat mereka nih. Ini nanti buat mereka biar bisa jualannya itu dapat market, siapa tahu dia sukses di bidang yang dia jual itu kan kita nggak tahu. Ya betul. Nah ini nanti gimana digital marketing sekarang, perkembangannya gimana dan mungkin cara jualnya gimana, kok bisa laris, apakah perlu promosi, itu nanti mungkin akan dibahas sama Kak Tommy. Nah yang pertama, bagaimana Kak Tommy bisa masuk ke dunia jual beli online nih? Jadi ini memulai karena dulu awal-awal corona itu kan bener-bener kita kegiatan di dalam rumah, guys. Pas waktu itu pas lagi di Malang, kegiatannya sehari-hari itu cuma dikontrakan, kuliah online, terus ya paling pagi sampai siang itu kuliah online kan, Zoom meeting lah atau gimana. Terus kemudian temen itu ada yang ngajakin gitu, gimana kalau kita istilahnya nyoba yuk jualan online, soalnya kan nggak bisa keluar, nggak ada kegiatan. Misalnya kan kalau dulu istilahnya kalau anak-anak kuliah lah ya, waktu dulu kan habis kuliah sore ngopi sampai benar. Itu kan ya istilahnya untuk kill the time itu benar. Cocok sekali. Nah, karena waktu itu awal-awal corona kan yang di Malang itu istilahnya waktu kuliah pertengahan ya, jadi benar-benar kegiatan itu benar-benar nggak ada, Malang pun langsung sepi sih saat itu. Terus akhirnya teman ada inisiatif
ayo kita nyoba gini. Terus dia sebenarnya udah mulai duluan. Terus aku sih masih di BEM kan. Terus akhirnya setelah aku kepengurusan BEM selesai, akhirnya sama temenku iku diajak, Yus iki kamu harus gini. Terus ya wes akhirnya aku opo laku ya. Apa menjual? Soalnya kan kita bisa dilihat lah ke marketplace. Misal di Shopee ketik aja sepatu gitu ya. Banyak sekali. Banyak sekali gitu. Terus aku awal-awal ya kayak pesimis, gimana caranya? Terus ternyata setelah dikasih tahu kamu harus gini, terus aku yo ngikuti, kok ternyata 2 bulan kalau nggak 3 bulan itu selesai, kok tiba-tiba ada orderan. Wah, seneng banget itu. Kok bisa? Oh ternyata bisa juga ya. Kayak ya istilahnya kita upload produk, terus kemudian ngasihkan ke teman-teman biar ada reviewnya lah gitu. Terus akhirnya terjual dari orang-orang yang istilahnya kita nggak kita kenal. Itu kayak rasanya wah seneng banget. Akhirnya setelah itu berjalan terus kita istilahnya kita kan ada tim gitu ya, orang yang punya jualan sering ngobrol, terus ya sharing. Akhirnya semakin kesini, oh gini ada iklan lah, terus kemudian ada fitur ini di marketplace-nya kita gunakan. Ternyata penjualan semakin meningkat dan akhirnya kalau nggak salah bulan Maret April tahun ini itu benar-benar produk itu meledak di pasaran itu, artinya laku itu banyak sekali. Akhirnya ya udah sampai setelah meledak itu kasarnya kalau di istilahnya di marketplace ketika udah ada momentum meledak itu dibiarin aja itu udah ada laku. Orderan ya. Pasti laku. Jadi setelah meledak itu ya udah kita istilahnya tinggal maintain stok produk, kemudian mungkin ada promo apa kayak gitu, tapi orderan itu nggak tahu gimana istilahnya algoritma udah ngasih bikin jalan aja gitu. Bikin jalan aja. Jadi sampai saat ini pun kita biarin ya tetap laku. Berarti awal mula terjun di dunia perjualbelian online ini sebenarnya nggak langsung ada yang order gitu ya? Enggak. Jadi awal itu istilahnya kita pas awal merintis itu kita kan kalau jualan kita kalau mau ke marketplace kok belum ada reviewnya kan ragu ya. Nah awal itu kita biar bisa ada reviewnya, biar bisa ada ulasannya, kita minta tolong ke temen kan. Waktu kuliah kan masih banyak temen lah. Di chat, tolong dong beli produkku di ini, tak kasih promo gini nanti kasih ulasan sama kasih foto atau video yang bagus ya. Oh iya ya sedikit memaksa tapi ya gimana ya biar kita juga jalan meskipun agak memaksa nggak apa-apa lah. Yang penting aku nyoba iki sapa ngerti iki dalanku. Akhirnya setelah teman-temanku ada yang beberapa aku mintai tolong, iki tolong belinen. Nah, setelah itu setelah ada review-reviewnya, wis mulai kita promo istilahnya berbayar lah, promosi berbayar di marketplace-nya. Ya udah ternyata jalan ya. Berarti kalau dibilang modal awal itu tetap butuh berarti ya. Butuh. Selain itu kan kalau kita di marketplace kan ada ongkir, itu perlu dipikirkan. Karena aku lokasi di Malang dan kebetulan teman-temanku kan ya ngekos ya, kan anak rantau. Jadi secara ongkir itu lumayan murah. Kalau di satu kota yang sama mungkin kan beda kecamatan gitu aja. Benar. Biasanya ongkir udah berbeda lah, gitu. Berarti modal awal kalau boleh dibilang modal awalnya Mas Tommy dulu berapa? Modal awal itu kurang lebih hampir ya 2 jutaan lah. 2 juta. Iya 2 juta itu kan kita istilahnya muter uang. Benar. Uang itu nggak langsung habis. Soalnya kan misal ongkir dulu itu kalau nggak salah aku 4.000 kayaknya satu orderan itu. Jadi kan ya 4.000 kalau misalnya 2 juta kan wah masih kalau kita buat istilahnya membeli
dikirim ke teman-teman itu masih cukup lah kayak gitu. Oh gitu. Berarti tetap sebenarnya untuk usaha itu sebenarnya tetap butuh modal. Ya. Sebenarnya berapapun modal kalian itu bisa kok. Cuma Bisa. bagaimana kalian memanage dan memutar uangnya kan nggak harus kalau dibilang Mas Tommy modalnya 2 juta. Kalau kalian masih sekolah pelajar kan modal 200 sampai 100.000, mungkin 500 ada udah cukup ya. Iya. Biasanya kalau dulu sih itu sempet kalau pas sekolah biasanya kan anak-anak sekolah sekarang kan uang sakunya udah beda ya kayak Banyak sekarang 20.000 sehari. ya istilahnya ngalahin nabung sedikit-sedikit. Kalau nggak gitu kan biasanya Ya habis buat jajan lah kalau ya, nggak gitu. minta buat jajan tapi kan nanti bisa sisihkan beberapa lah. Kan anak muda sekarang istilahnya bisa lah. Bisa lah. Masalah keuangan ini bisa diatur lah. Penting Benar. sabar dulu kalau mau pengen usaha kan ya butuh modal gitu. Toh nanti kembalinya ke kalian sendiri gitu. Jadi kan istilah uang muter enggak uang langsung habis gitu enggak benar. tapi muter. Sebenarnya kalau kita bilang mindsetnya mereka buat sekarang itu adik-adik itu udah nggak zaman lah ya kalau kita bilang mereka cuma buat jajan dan jajan. Boleh kalian jajan, boleh kalian mau ke kafe lah, boleh, tapi pikir juga buat nyisihinnya. Ya betul, nabung lah. Kalau mungkin ada beberapa dari istilah penggalang, enggak itu kan misal, sangune wakeh. Itu ya bebas sih kamu mau habisin apa enggak, tapi haknya kalian juga. Iya, tapi kan kita bisa ambil bijak lah. Istilahnya melipat gandakan uang saku. Jadi itu loh. Uang saku itu 10.000. Yo wes, tapi ketika awakmu yo bergantung pada 10.000 itu ya udah, tapi ketika kamu aku kok kurang iki tapi piye? Ketika misal kamu kumpulkan lah uang saku beberapa saat, terus kamu bikin usaha atau apapun itulah, diputer uang saku tiba-tiba naik di 100 atau 200. Benar. Itu istilahnya pinter-pinter lah gitu. Kalau dibilang kalau mau muterin uangnya nih, ada salah satu nih yang sering main ke sini, anak penegak juga kok, dari salah satu SMA di kota. Nah, dia itu uang sakunya emang saya bilang dia lebih kecil daripada teman-temannya. Kan rata-rata sekarang 20.000 lah. Itu udah sama bensin kan banyak kalau kita dulu. Banyak. Dulu gak nyampe. Enggak kan? Dulu paling 7.000, 10.000. Nah, dia itu masih di angka 10.000 itu udah sama bensinnya kan, berarti kalau sekarang bensin hampir 9.000, uang sakunya kan cuma 2.000 berapa gitu kan. Nah, dia itu nyisihin cuma dibuat beli makaroni pedes itu loh. Yang kecil-kecil jualnya 500-an biasanya seplastik segini. Betul. Nah, itu kan dia belinya itu, tapi dia belinya yang bal. Jadi bal itu kan banyak. Diecer. Terus saya tanya, lah terus ada pembeli loh, tak taruh kantin loh Mas bendino entek, padahal cuma modal tak plastiki, tak keleti, habis tak keleti wis tak taruh kantin, tak rentengi 500-an. Itu katanya dia modal beli satu bal itu kan 50.000. Iya. Terus dia ecer itu jadinya 100.000 sehari. Berarti kan 50.000 modalnya paling dikurangin plastiknya buat dia ngecer itu paling sekitar ya ambil aja 20.000 lah. Iya. Jadi kan dia udah sehari dapat 30.000 bersih. Sangu nih 10.000. Nah, itu kan langsung waduh, wis 30.000 iki. Pengen mangan tok, iki sak cemilane. Nah, gitu kan. Ngobine wis iso. Udah bisa. Nah, kalau dipikir-pikir lagi buat mengubah mindsetnya adik-adik nih. Mindsetnya adik-adik kan mungkin kalau masih konsumtif, kan anak SMP, SMA sekarang kan yang penting gaya. Sebenarnya kalau dia bisa kayak ini yang saya ceritakan ini tadi, salah satu teman kita tadi. Nah, itu dia bahkan bisa lebih gaya daripada teman-temannya yang sangunnya 20 ke atas. Iya. Kafe oke. Terus mau kemana oke. Motor juga udah bagus. Dan menurut saya senengnya beda Mas. Nah benar. Uang dari orang tua sama uang hasil kerja keras sendiri itu rasanya berbeda. Beda banget. Kan? Waduh seneng. Apalagi bisa ngasih uang ke orang tua. Nah iku lebih seneng mana iku. Nah langsung kita kembali ke pembahasan di kita marketing ini. Nah mungkin sedikit dari Mas Tommy nih. Bagaimana caranya kita memulai berbisnis di digital marketing ini nih. Jualan apapun dah. Kalau Mas Tommy kan dijualan salah satu produk kita bilang aja suplemen lah. Itu lebih enak kan ya. Suplemen. Mas Tommy ini jualan suplemen. Nah ini jualannya itu di marketplace atau bisa kita bilang aplikasi-aplikasi yang pasaran lah. Nah mungkin sedikit dari Mas Tommy bagaimana jualan
di marketplace itu karena kita tahu adik-adik sekarang kan jualannya maling cuma di WA. Itu kan pasarnya cuma kontak-kontak mereka. Iya, Kan kurang. Iya. Marketplace itu bisa dibayangkan kayak kalau kita istilahnya punya ruko, itu ruko kan di lokasi, pasarnya istilahnya ya satu daerah itu. Tapi kalau marketplace itu pasarnya luas banget. Jadi kayak jangan awal itu istilahnya optimis aja. Jangan pesimis kalau produk barangnya apa yang laku. kalian jual itu nggak laku. Kalau mungkin sing tak lihat saiki kayak skincare itu mulai marak yo. Enggak cuma marah itu. Banyak sekali sekarang skincare. Ya. Ketika di WA kayak terus kemudian mungkin kita sebut merek nggak apa? Enggak apa-apa. Kayak misal di Facebook ataupun istilahnya Shopee, Lazada, Tokped kayak gitu kan dilihat marketnya, udah banyak. Tapi kita karena market udah banyak, malah apa yang kita jual itu bisa lebih laku loh di pasaran. Iya, soalnya istilahnya kalau kita nyari, kita omong aja beli apa ya bisa. Ya wis skincare tadi aja dah enak. Kerudung lah. Kerudung. Wis ada jenisnya. Terus kamu jual misal jenis A gitu. Oh di pasaran udah banyak. Oh berarti ini emang udah banyak yang jual, pasarnya udah ada gitu. Ya udah kalian masuk di produk itu, kemudian istilahnya main mungkin di foto yang bagus atau modelnya yang cantik. Soalnya nggak selalu harga yang lebih murah itu laku. Oh gitu ya? Iya, jadi di marketplace itu kan harga udah depan-depanan. Tapi selain harga, ketika kamu di marketplace lihat, kan pasti produknya, foto produk. Jadi istilahnya kalau kita bilang thumbnail lah. Jadi kan yang dilihat pertama itu, jajaran thumbnail. Bisa dilihat kayak misal kudung dilempit tok, ya wes, mugur sitok. Tapi ada yang kerudungnya dilempit berbagai warna. Wah ini warna sing tak pengen nih ada. Yang diklik kan pasti yang itu. Jadi kalau di marketplace itu istilahnya pinter-pinter awal sendiri mainin di thumbnail. Selain itu ketika thumbnail di judul. Jadi kan orang kalau mau belanja kan ya berdasarkan apa yang diketik kan. Saya pengen kudung rabani, langsung muncul. Kudung segi 4, langsung muncul kayak gitu. Jadi istilahnya kita search dulu, riset. Istilahnya riset di judul itu kan pasti nanti ketika kita ngetik lah, kalian biasanya kan ngetik judul pengen beli sepatu. Sepatu cat. Nanti kan pasti di bawahnya langsung muncul rekomendasi. Cat apa? Dari itu kalian bisa mainin lah kayak gimana, misalnya judul yang paling lengkap nanti secara algoritma itu pasti banyak yang ngeklik, soalnya ketika mau cari ini di produkku judulnya ada, jadi tetap masuk kayak gitu. Berarti intinya kalau kalian mau memulai jualan di marketplace nih, kita bilang aja beberapa marketplace nih yang kita bahas sama Mas Tommy tadi, bisa dibilang Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak bisa nggak? Bukalapak bisa, terus apa lagi ya? Mungkin aku laku juga bisa ya? Bisa. Sebenarnya kalau seluruh marketplace itu bisa ya. Tapi kalau pengalaman ya, berdasarkan pengalaman yang udah pernah itu kayak tergantung juga produkmu apa. Kayak saat ini kayak misal produk-produk otomotif itu biasanya banyak di Bukalapak kayak gitu. Sebenarnya market itu kadang itu mungkin kan karena Bukalapak istilahnya udah duluan kayak gitu, kita perlu pertimbangkan. Kayak misal kalian pengen jual istilahnya fashion itu Shopee, jelas Shopee. Nah kalau misal produk-produk premium lah atau produk apa ya, keseharian kayaknya Tokped juga masuk gitu. Jadi lihat juga pasarnya. Mayoritas gitu. Yang kayak ya yang di TV itu yang biasanya yang di up apa kayak gitu. Kan kayak elektronik itu Tokopedia IKEA. Ya kayak gitu. Tapi kalau fashion Shopee kayak gitu kan kita harus bisa memilih-milih itu. Meskipun nggak menutup kemungkinan di sebelahnya juga laku, tapi kan kalau awal istilahnya kita kan pengen
yang optimal sekalian kan. Benar. Jadi kelihatan kalau kita mau mulai itu udah ada hasil yang sebelumnya kita kira-kira akan dapat gitu aja. Nah, ada gambaran dulu lah. Berarti kalau bisa dibilang kalian mau mengembangkan sayap jual beli online kalian itu jangan cuma di WA aja. Betul. Kalau mau orang kita download Shopee, Lazada ataupun Tokopedia pun kan gratis ya. Gratis. Dan memulai itu pun juga gratis ya. Ya gratis. Jadi marketplace itu ya bener-bener kamu ngupload identitas, ngupload rekening. Kalau misalnya yang penggalang belum punya ya pakai orang tuanya nggak apa-apa. Yang penting kan kamu bisa mulai dulu. Nanti ketika kamu udah jalan ya tetap bisa lah diubah ke identitas pribadi kayak gitu. Berarti yang penting nih kalau adik-adik semua yang dari usia penggalang ataupun penegak yang pengen memulai ataupun pandega yang mau memulai juga seperti Mas Tommy yang udah pandega memulai. Berarti kasarnya kalau kalian udah terbiasa jual di WA dan laku, pasti dijual marketplace ini seperti Lazada, Tokopedia dan Shopee ini pasti laku juga. Iya, peluangnya sangat besar. Soalnya kan kalau di WA ya itu tadi jualannya ya teman-teman kamu kontak paling kan ya mentok-mentok 500. 1.000 lah. Wah, 1.000. Banyaknya 1.000 lah. Kita simpen orang-orang yang gak kenal gitu aja dah. 1.000 gitu. Kan kalau gak kenal kan ya gak muncul kalau dia gak nyimpen. Ya kurang lebih ya anggap aja 500 lah. 500 lah. Tapi ketika di marketplace kan satu Indonesia bos. Jadi iya benar juga sih. Luas banget. Jadi ya peluangnya sangat besar lah. Kalau dibilang saya juga sempet mainan marketplace juga. Sekarang pun mainan marketplace kalau jual barang bekas saya. Nah itu kan jual di marketplace. Saya rasa toko saya itu kan belum saya mainan di Tokopedia. Nah Tokopedia itu kan belum ada bintangnya atau seller atau apapun. Oh iya. Nah padahal aku jual barang, aku kan HP ku kalau udah bosen kan tak jual di Tokopedia. Itu pun ada yang ngechat dan gak sedikit. Padahal kan tokoku gak ada ulasannya. Terus gak ada reviewnya dari orang lain, tapi kok bisa laku gitu loh maksudku. Kan kalau umpama adik-adik ini bisa jual, kalau dia jual sepatu dijual ke marketplace Tokopedia dengan cara yang benar, mungkin mereka kan omsetnya pasti akan bertambah. Siapa tahu ada Sultan ke depan dari Blitar yang masih sekolah kelas 2 SMA udah omsetnya berapa juta per hari gitu kan nggak tahu kan ya. Iya. Nah kalau ngomongin omset Mas Tommy ini udah sampai berapa omsetnya? Rekor yang awal tadi diceritakan itu sebulan itu alhamdulillah bisa sampai 30 juta. 30 juta sebulan. Iya. No, modalnya 2 juta. Kalian dapat 30 juta, berarti kalinya udah lebih dari 10 kali lah. Berarti 2 juta tadi yang di awal itu muter loh, bukan habis 2 berarti juta langsung habis loh ya. Anggap aja 2 juta nanti masih sisa 500 lah buat operasional. Ya, 1.500.000 itu jadinya 30 juta. Kalian cuma modal dari istilahnya modal pede ya? Ya enggak pede, yakin sama istilahnya riset pasar kayak ya wis dibilang tadi lah. Melihat peluang lah, melihat oh ini yang ini produk ini unggul di ini, produk ini unggul di ini. Kita apa nih yang kita highlight lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau dibilang 30 itu berapa jenis sih yang dijual sebenarnya? Yang dijual itu ada beberapa ya, kasarannya mungkin kurang lebih 10 jenis ada. Cuma dari 10 itu kan kita nggak tahu kan, pas awal itu nggak tahu yang laku yang mana lah. Istilahnya kita sementing awal aku upload beberapa lah, aku dulu upload kurang lebih sampai 30-an mungkin. Nah dari 30 itu ternyata yang istilahnya banter itu kurang lebih 10-an sampai 15-an produk lah. Yang utama itu pasti ada kan, yang utama yang paling topnya itu 2 atau 3 produk itu. Berarti kita harus mengkelaskan dulu produk yang mau kita jual sebenarnya ya. Ya, kalau lebih enak kalau istilahnya produk, mungkin kamu punya produk beberapa, ya udah upload aja dulu. Nggak tahu kan nanti yang bakalan istilahnya rezekinya di mana nggak tahu kan. Semakin banyak kita peluangnya kan yus nggak apa-apa. Semuanya di posting aja. Ketika udah ada kelihatan ini bagus deh. Laku terus nih. Ini yang tiap hari ada nih yang masuk. Nah itu bisa kamu push dengan misalnya iklan lah atau promo-promo. Berarti itu bisa dilakukan di marketplace itu?
iklannya? Bisa. Semua marketplace bisa kok. Kayak diiklankan, kayak di istilahnya kalau misal pencarian itu nanti pasti muncul di halaman pertama itu bisa. Oh bisa kayak gitu? Bisa. Nah untuk cara yang kayak gitu tuh, maksudnya kalau kita mau mengiklankan kan modalnya lebih gede mas. Kalau dipikir dari, ini pemikiran adik-adik SMA sama saya yang masih awam tentang marketplace. Kalau kita mau pakai iklan, terus promote push sementara kita belum mendapatkan hasil dari yang kita jual, kan kita mau berpikir 2 kali apakah semahal itu untuk iklan. Iklan itu gimana ya? Menurutku nggak mahal sih. Jadi kan iklan itu biasanya hitungannya per klik kan, dan bisa disetting sesuai budget. Oh, jadi bisa disetting sesuai budget iya, kita. jadi kayak ngiklan kan dari misalnya 10 tadi ya, 10 tadi ada 5 lah atau kurang lebih 5 yang udah di pasaran itu laku. Berarti kan ya udah kita ngiklankan 5 ini dulu aja. Yang lain ya udah biarin dulu. Soalnya kan yang laku kan berarti yang menghasilkan uang dan diterima di pasaran kan. Dari 5 ini kamu iklankan dulu aja 5 produk ini misal per klik kan. Kalau aku itu biasanya setting per klik itu 160 180 rupiah per klik. Jadi kan gimana? Agak panjang ya enggak apa-apa. Agak merinci dikit ini kalau masalah iklan ya. Jadi kan di iklan itu biasanya ada biaya iklan itu per 100 klik. Dan itu dilihat dari produknya dulu. Jadi produk itu ada istilahnya kalau di marketplace itu konversi. Konversi itu tingkat yang lihat produkmu sama yang beli. Itu hitungannya per 100. Jadi misal nih ada 100 orang yang lihat produkmu, ada yang beli 2, berarti kan 2%. Nah, berarti kan itu udah ada nilai konversinya 2%. Kalau produk-produk yang bagus itu ya kurang lebih 2 sampai 2 ke atas lah, 2,5 ke atas itu udah bagus itu konversinya. Kalau di Indonesia setauku yang terakhir info itu marketplace itu konversinya rata-rata 2%, nggak sampai 2% kalau nggak salah. Jadi dari 100 orang yang lihat 2 orang beli, itu Indonesia loh. Jadi kayak di Shopee, dia di marketplace yang ada di Indonesia itu kurang lebih 2%. Jadi bisa kita lihat. Nah, karena produk ini tadi istilahnya yang konversinya bagus, jadi ya udah kita berani iklankan karena udah ada penjualannya, udah ada trafficnya. Jadi iklankan aja, misal kalau 150 berarti kan kalau 100 kliknya 15.000 ya. Jadi dari 100 orang yang lihat kan pasti nanti kurang lebih laku 2 kan? atau 3. Berarti kan budgetnya berarti kurang lebih 15.000 itu dapat 2 pembeli. Berarti kan bisa hitung-hitungan aja lah, hitung-hitungan kasar ini ya. Berarti profitku itu harus di atas 15.000. Di atas 15.000. Berarti kasarannya profitku ternyata dari 2 produk ini Batine lah, kasarannya batine lebih. Batinya 20.000. Oh berarti masuk lah. Masih 5.000 masuk lah. Sebenarnya kan ketika kita iklan kadang itu nggak cuma pembeli aja, tapi traffic masuk, kemudian setelah diiklankan kok malah lebih banyak ini. Yang lihat juga lebih banyak yang juga. Lihat lebih banyak kan di-push kan sama iklan itu. Istilahnya itu yang dorong biar kita ada di ketika pencarian ada di awal. Jadi peluangnya malah lebih gede. Jadi bisa aja malah yang beli 5 kan lumayan. Benar. Tadi dari 15.000 kalau 5 kan berarti 50.000 kurangi 15.000 kan masih dapat profit 35.000. Jadi kan ada hitung-hitungannya gitu loh. Benar. Berarti kalau di awal iklan itu menurut saya sih sangat masih membantu. Sangat membantu. Tapi murah. kalau merintis ya nggak tanpa iklan pun nggak apa-apa gitu. Sebenarnya apalagi di Tokopedia itu biasanya tanpa iklan pun udah langsung up sendiri. Udah up sendiri, tapi alangkah baiknya. Kalau kasarnya kita mau cepet lah, kasarnya bukan mau cepet sih, kasarnya kita mau mengembangkan biar agar kita lebih cepat menjalankan toko kita itu lebih baik diiklankan. Iya betul. Jadi berarti nge-push lah, kuncinya ada di iklan itu tadi berarti ya. Kalau mau omsetnya lebih gede lagi, walaupun kita harus membuang laba bersih kita ataupun batine sing adewe cekeli dilongi titik, iku berarti adewe harus iklan itu biar bisa
kasarannya pasarnya terjangkau lebih luas. Iya, membuka gitu. pasar-pasar baru kayak gitu. Nah mungkin ini yang terakhir nih. Bagaimana cara kita biar adik-adik ini nih daftar pasti udah bisa lah, daftar Ya. Shopee, daftar Lazada, downloadnya pasti udah bisa. Terus tadi kan kuncinya ada di iklan nih. Nah, terus bagaimana nih cara adik-adik kan kasarannya dia investasikan uangnya ke situ, celengannya ke jualannya. Iya. Biar bisa memantapkan hati mereka kalau mereka harus berjualan digital marketing. Mungkin ada sedikit pengalaman dari Mas Tommy, saya tak ngasih beli ini terus tak jual di digital marketplace ini, aku yakin bakal jadi nganut. Kan otomatis saman dulu awal-awal mulai kok gak payu hatiku kok nornir, kok gak payu blas. Nah mungkin biar mereka tertekan nih, ya wis aku tak jualan digital marketplace, aku iso Mas Tommy iso. Nah mungkin ada sedikit kata-kata buat itu. Gini ya, di zaman ini udah berkembang ya, apalagi COVID ini 2 tahun itu Setengah lah udah, ya, 2 tahun setengah. iya, udah panjang kan. Budaya kita itu udah bergeser. Jadi saat ini marketplace itu win-win solution. Jadi biasanya orang yang beli ke toko karena 2 tahun, hampir 2 tahun toko ya tutup, penjualan Dikurung di rumah. di rumah aja, kan jadi bergeser, oh beli online. Nah ini masih dilirik. Dan saat ini pun ketika kayak gitu kan akhirnya wong 40 hari aja udah jadi kebiasaan. Nah ini apalagi udah 2 tahun 2 lebih. tahun. Jadi udah gaya hidup yang baru, apa ya istilahnya? Ya mungkin lifestyle baru saat ini di marketplace. Jadi kedepannya kayaknya malah online ini peluangnya sangat besar sih di Indonesia. Apalagi Indonesia kan Masih baru nih. masih baru, kemudian istilahnya kayak internet di pelosok-pelosok itu kan udah mulai ada. Jadi kan kalau di tempat itu nggak ada kan kita tinggal order aja. Betul. Nyampe, udah enak saat ini. Tidur di rumah aja barang udah nyampe. Dan kebiasaan saat ini kan kayak gitu. Pengen ini. Aduh, ke toko nanti harus scan ini, harus ada kartu ini. Bener, sekarang sulit banget. Begini, nanti belum kalau ketemu orang ini aman apa enggak. Cari online aja. Kan saat ini online udah gimana ya, memudahkan banget sih. Kasarannya desa sekarang aja JNE, JNT, terus ada. Antaraja itu pun udah masuk Udah ya. masuk. Tidur di rumah aja orang desa sekarang udah dapat barang yang mereka inginkan. Iya, dulu Nggak kayak dulu gini lah. ragu sih emang. Dulu awalnya emang ragu, wah ini penipuan atau enggak. Kalau saat ini kan marketplace sudah menerapkan rekening bersama ya. Jadi kalau barang belum nyampe ya uang kita nggak akan ditransfer ke penjual. Apalagi ada COD juga kan sekarang. Apalagi ada COD itu sangat membantu sih menurutku. Jadi kita yang beli aman, kita yang jual itu ya juga udah Aman terjamin juga. sama marketplace-nya, sama aplikasinya udah terjamin. Jadi ya sama-sama seneng, yang pembeli seneng barangnya datang, kita ya seneng Seneng uangnya datang. barangnya terjual. Oh, tak kira uangnya datang. Nah, mungkin sedikit yang saya kutip dari Mas Tommy tadi, sebenarnya kita cuma kalau mau melebarkan sayap, kita boleh berbisnis, kita usaha pun juga nggak salah di umur-umur SMA, SMP, karena kita bilang daripada kita cuma menghabiskan uang kita, mending kita melipat gandakan uang kita. Kalau nambahin dikit ya, Mas. Jadi ketika kita udah mulai pas muda, itu kayak semakin mantep, PD-mu itu dapet. Jadi kalau misal istilahnya mulai umur-umur segini, umur-umur mungkin 25-an gitu kan, weh pengen gini kayak ragu-ragu. Tapi kan kalau masih sekolah atau masih istilahnya ya wis bene duit hilang ya. Duit hilang gak apa-apa, aku dek omah Sik disangoni. ngoni mau makku kok Iwan. Aku gak duit loh. Neng omah sih iso mangan. Tapi kan ketika nanti usia-usia lebih usia dewasa saya lah. kan ada agak mikir, wah ini nanti peluangnya gimana, ini kedepannya gimana. Ada goyah lah, tapi kan ketika masih muda wis coba aja wis. Kalau siapa ngerti jalanmu dek situ. Kalau umurnya udah bisa dibilang dewasa itu takut banget ngambil resiko. Contohnya saya sih. Saya itu kalau ambil resiko emang takut. Jadi kalian yang masih muda ini sebenarnya ya wis ambilen lah, take a risk lah. Maksudnya
kalian ambil resiko pun itu nggak ada salahnya kok. Betul. Bapak ibumu masih Insya Allah pasti dukung. pasti dukung kok wis tau. Walaupun Ya, apalagi kalau cuan wis aku yakin mereka lumayan mendukung. nih gak usah nyangoni anaknya. Nah, sebelum kita tutup nih, saya sedikit mengutip kata-kata dari Mas Tommy ini tadi. Daripada kalian menghamburkan uang kalian buat konsumtif atau membuang uang kalian, lebih baik kalian melipat gandakan uang kalian. Toh modalnya cuma percaya diri kalau dagangan kalian laku. Betul sekali. Nah itu tadi. Nah sebelum kita tutup, Mas Tommy Instagramnya apa? Kalau mau teman-teman nanti tanya-tanya. Oh ya bisa ke FJR Bastomi. Kalau nggak gitu ya Fajar Bastomi aja. Nanti Kemungkinan muncul. Oh, nah itu tadi Instagramnya Mas Tommy. Terus kita punya Instagram di Kuarcap @kuarcap_1331. Lalu ada juga situs kita resmi di pramuka_kota_blitar.or.id, lupa .or.id. Terus kalau mau follow saya juga boleh @wah.rico, itu juga boleh. Kalau mau follow monggo. Terus jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like juga, komen di bawah kalau kalian rasa ini berguna banget. Saya rasa kalau ini berguna banget bagi mereka. Iya. Share juga ke teman-teman kalian. Intinya kalian bisa menjadi pengusaha di masa muda kalian sebenarnya. Cuma kalian perlu mengambil resiko dan pede. Jangan cuma berpikir buat jajan. Benar kan? Iya, betul. Pinter boleh, tapi kalau kalian udah jadi pengusaha muda kan mantap juga. Kalian kalau anggap kalian bodoh tapi kalian juga jadi pengusaha, kalian akan lebih dipandang baik daripada teman kalian yang pintar. Bener gak Mas Tom? Betul. Itu pengalaman soalnya, jadi saya tahu kalau itu. Baik, di penghujung acara ini terima kasih karena telah menonton Ngopi Kak Ngobrol Pintar bareng Pramuka di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Jangan lupa subscribe ya. Lalu Instagramnya Mas Tommy itu tadi, Instagram saya itu Instagram Pramuka Kota Blitar itu tadi. Facebook juga ada, sama juga, tulis aja Pramuka Kota Blitar nanti keluar. Dan follow sosial media kita. Dan tetap tunggu kita di minggu-minggu depan. Mungkin kita akan mengundang Mas Tommy lagi buat kalau kalian pengen tahu tentang bagaimana cara iklan yang baik, bagaimana cara jual beli di marketplace. Masih panjang itu. Itu kan masih panjang. Kita ini tadi cuma membahas bagaimana kalian biar bisa melebarkan sayap jualan kalian. Iya, betul. Kalau saya rasa ini pemikirannya cuma adik-adik ini kok jualannya cuma di WA gitu dok loh. Iya, Jadi kalian kalau mau tanya-tanya nanti akan saya undangkan Mas Tommy lagi. Jangan lupa di komen di bawah dah. Kalau mau undang lagi Mas, sama seperti Mas Sokep kemarin. Mas undang lagi bahas ini. Nah kita kan mudah cari materinya kalau kayak gitu. Iya. Nah mungkin itu dari saya dan Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy telah hadir memenuhi undangan kita. Bersama kita di Ngopi Kak Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam Pramuka. Salam.